Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk adik-adikku semuanya SMA se-Sulawesi Selatan. Apa kabar adik-adik? Insya Allah sehat ya. Tak lupa pula yang terhormat Bapak Ibu Guru yang selalu senantiasa mendampingi adik-adik kita dalam proses pembelajaran. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, hari ini kembali lagi bersama dengan Kak Mufliha Samsir, tentunya dalam program Smart School, Generasi Smart Berkarakter Cerdas. Oke, adik-adikku semuanya, hari ini kita kembali lagi dalam materi terkait dengan penalaran umum ya. Nah, hari ini kita akan lebih berfokus kepada materi apa? Nah, hari ini adalah hari terakhir kita membahas tentang materi penarikan kesimpulan untuk penalaran umum. Nah, karena ini adalah hari terakhir yang merupakan kumpulan dari materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, berarti kita lebih berfokus ke latihan-latihan soal ya. Latihan soalnya itu adalah latihan soal daripada materi penarikan kesimpulan yang pertama sampai dengan materi penarikan kesimpulan yang terakhir. Oke, kita langsung saja ya adik-adikku semuanya, kita lihat di slide bersama. Nah, di sini ini sekedar mengingatkan untuk adik-adik semuanya bahwa dalam menarik kesimpulan ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ya, modus ponens ketika P-nya sama, modus tollens ketika Q-nya sama, tetapi nanti di premis kedua ada negasi untuk Q. Nah, lanjut lagi silogisme, Q-nya sama untuk premis pertama dan kedua, dilema. Nah, dilema berarti ada 3 pernyataan. Pernyataan pertama menggunakan implikasi jika maka, pernyataan kedua juga menggunakan implikasi jika maka, dan yang terakhir di sini menggunakan kata hubung atau ya. Itu untuk dilema. Nah, nanti juga dalam penarikan kesimpulan ada penarikan kesimpulan yang nanti jawabannya tidak ada kesimpulan, sama nanti juga bahasanya nanti tertulis di situ tidak relevan atau tidak valid. Oke, di sini sekedar mengingatkan untuk adik-adik semuanya juga ada ekivalensi implikasi, negasi implikasi, dan yang terakhir ada negasi pernyataan kuantor. Nah, mungkin sedikit catatan untuk adik-adik semuanya di sini ya. Kemarin ada yang bertanya melalui via DM di kakak ya, jadi penting untuk kakak jelaskan sedikit. Di sini kata semua. Nah, semua itu sama ya artinya dengan tidak ada. Nah, di soal pun terkadang menggunakan kata tidak ada. Nah, tetapi beberapa soal juga ya adik-adik tidak menggunakan kata semua, tidak menggunakan kata tidak ada, tetapi yang digunakan adalah kata setiap. Nah, ini memiliki makna yang sama. Nah, kalau misalnya sebagian itu biasanya ya memiliki makna yang sama. Ini khusus untuk materi kuantor ya. Jadi sebagian memiliki makna yang sama dengan beberapa atau ada. Nah, ini penting untuk kita pahami karena nanti dalam penarikan kesimpulan ketika ya, kita kembali lagi ke sini tadi. Ketika nanti di negasi pernyataan berkuantornya ketemu kata semua, ketemu dengan kata tidak ada, berarti nanti pasti jawabannya adalah tidak ada atau setiap atau semua. Nah, ingat ketika ketemu kata semua bertemu dengan kata sebagian, otomatis nanti jawabannya ini adalah sebagian atau beberapa. Nah, Kak, jadi bagaimana? Ketika sebagian ketemu dengan kata sebagian, berarti nanti inilah yang dikatakan pernyataan berkuantornya tidak memiliki kesimpulan atau tidak relevan. Itu penting ya untuk kalian ketahui karena nanti dalam menjawab soal, terkadang soalnya itu mengecoh ya. Ketemu kata semua sebagian atau bisa jadi ketemu kata sebagian dengan sebagian. Oke, itu tadi hanya sekedar review. Nah, karena di sini kita berfokus pada latihan soal
mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Jadi untuk adik-adikku semuanya langsung saja kita lihat untuk yang soal pertama ya. Nah, di sini soal pertamanya nih. Latihan soal pertama kita baca sama-sama ya. Apabila Magnus bermain skateboard, Liam mengajar tari. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya. Kemarin kakak sudah sebutkan ya, bahwa untuk mengerjakan soal penarikan kesimpulan, kita lihat dulu nih kata kunci apabila dia berada di posisinya di depan atau di tengah. Ternyata untuk soal nomor 1, posisi kata apabilanya berada di depan. Berarti kalimat setelah apabila kita tuliskan simbol P untuk lebih memudahkan kalian mengerjakan soalnya nanti. Nah, jika P maka Ki, Liam mengajar tari, berarti Ki. Oke ya, lanjut lagi. Ingat kata seandainya memiliki makna yang sama dengan kata apabila. Nah, seandainya Liam mengajar tari, ini sama ya, berarti Niki. Oke, Patrick mengurus tanaman, berarti tidak ada kalimat samanya, boleh kita tulis simbol yang lain. Nah, oke, sudah dapat ya, simpulan yang tepat adalah apa? Oke. Supaya tambah paham, kakak boleh tulis ulang di sini simbol-simbolnya. Jika P maka Ki, jika Ki maka R. Nah, mudah ya. Setelah dapat simbolnya, langsung kita hapus pernyataan yang sama. Yang mana yang sama? Yang Ki-nya. Ingat, cara menarik kesimpulan itu adalah hapus pernyataan yang sama. Karena dalam penarikan kesimpulan tidak boleh ada kalimat yang berulang. Jika nanti di soal ada kalimat yang berulang, otomatis kalimat tersebut sudah pasti tidak boleh tertulis pada jawabannya. Nah, oke, berarti di sini jawabannya adalah jika P, maka apa? Maka R. Oke, untuk adik-adikku semuanya di sini dari sekolah mana aja ya? Kalau boleh tahu. Dari SMA 1 Baru, ada nggak nih? Dari SMA 2 Goa. Halo adik-adikku, masih standby ya? Coba lambaikan tangan dulu biar kakak lihat. Masih semangat ya sahabat Smart? Sahabat Smart yang ada di sekolah, adik-adikku yang sangat cerdas. Nah, di sini kita lihat jawabannya adalah jika P maka R. P-nya tadi apa? P-nya tadi adalah Magnus bermain skateboard. Ingat, menggunakan implikasi jika maka, berarti kita lihat saja yang menggunakan kata implikasi jika maka. Oh, ini A, B boleh, D juga boleh. Berarti yang salah sudah pasti jawaban yang salahnya adalah apa yang tidak masuk ya. Ini yang kakak coret ini yang sudah tidak masuk ya. Yang C salah, yang E juga sudah pasti salah ya. Nah, berarti sisa yang bisa masuk dalam jawaban benarnya itu adalah A, B, D ya. Berarti nanti tadi P-nya adalah Magnus bermain skateboard dan Patrick mengurus tanaman. Jawabannya adalah seandainya Magnus bermain skateboard, maka Patrick mengurus tanaman. Jawaban benarnya adalah delta. Ada yang jawab sama? Jadi ini materi sebelumnya sekali ya, di pertemuan kedua atau ketiga ya. Terkait dengan ini tadi modus apa kalau boleh tahu? Ada yang masih ingat? Ini termasuk dalam modus silo, penarikan kesimpulan silogisme hipotetik ya. Silogisme hipotetik. Nah, hipotesis boleh hipotetik. Oke, jadi kita perlahan-perlahan aja karena ini adalah pertemuan terakhir, jadi perlunya untuk lebih mereview kembali ya, mengingatkan kembali adik-adik supaya adik bisa mengingat di long term memorinya. Nah, oke. Lanjut lagi kita lihat untuk nomor 2. Nah, nomor 2 lagi nih. Mia membuat kerajinan ketika Lira mengumpulkan stiker. Nah, ketikanya di mana nih? Di tengah. Oke, nah berarti kalau di tengah, berarti nanti jika makanya boleh dibalik ya. Lira mengumpulkan stiker, kata
kalimat setelah ketika adalah P. Lanjut lagi, berarti Mia membuat kerajinan adalah Ki. George membuat kerajinan jika Mia membuat kerajinan. Nah, di sini kita lihat kata jikanya lagi, posisinya ada di tengah. Berarti nanti kata jika makanya kebalik ya. Oke, kita lihat. Nah, Mia membuat kerajinan. Mia membuat kerajinan itu kan dia adalah Ki ya. Lanjut, George membuat kerajinan. George membuat kerajinan nggak ada ya miripnya, berarti PQR. Oke, lanjut. Kita tulis saja ya. Jika P maka Q. Nah, Q maka apa? R. Nah, sama saja. Yang mana yang sama? Q-nya sama. Ini termasuk dalam penarikan kesimpulan apa? Silogisme hipotesis. Ingat, tipsnya adalah hapus pernyataan yang sama. Hapus yang sama. Nah, itu oke. Sudah dapat kira-kira jawabannya apa? Kita lihat di jawabannya yang menggunakan kata jika maka ada nggak? Yang sudah pasti salah adalah A salah, B-nya juga salah. Otomatis satu-satunya adalah Charlie. D salah, E salah. Oke, ini jawabannya adalah Charlie. Seandainya Lira mengumpulkan stiker, maka George membuat kerajinan. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, Mus berburu foto jika Orin bersepeda gunung. Kenneth menulis blog apabila Mus berburu foto. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Kata jikanya berada di posisi tengah. Berarti yang ini posisinya P. Nanti jika makanya dibalik, boleh ya. Mus berburu foto. Q. Kenneth menulis blog. Apabilanya posisinya di tengah, langsung kita balik tandanya. Berarti Mus berburu foto sama dengan Q. Kenneth menulis blog. R ya, karena nggak ada samanya, nggak ada kalimat yang sama ya. Orin bersepeda gunung. Berarti ini P. Nah, kalau seperti ini kira-kira bagaimana ya cara mengerjakannya? Oke, kita lihat. Jika P maka Q. Lanjut lagi premis keduanya. Kita lihat jika Q maka apa? Maka R. Lanjut lagi. Terakhir premis ketiga yang cuma mengandung satu kalimat. Nah, sama saja tadi tipsnya. Hapus pernyataan yang sama, Q-nya sama boleh. Apalagi yang sama? P-nya sama. Berarti otomatis satu-satunya jawabannya adalah apa? CF. R apa sih CF? Kesimpulannya? R tadi adalah Kenneth menulis blog. Ada nggak? Ya, jawabannya adalah alpha itu Kenneth tidak menulis blog. Salah. Kenneth tidak menulis blog. Salah. Kenneth menulis blog. Oke, jawabannya adalah Charlie. Oke, seperti itu ya cara mengerjakan soal untuk penarikan kesimpulan. Nampaknya adik-adik semuanya di sini sudah hatam ya. Ada yang menjawab kira-kira di room chatnya? Sudah pada paham ya terkait dengan soalnya? Nah, oke, kita lihat langsung saja di nomor 4. Nah, identifikasi dulu sama saja ketikanya di tengah, berarti nanti dibalik ya. Heitam membuat kerajinan P. Nadira mengumpulkan perangko Q. Apabila apabila posisinya di depan, Joshua mengumpulkan kartu. Nah, nggak ada ya, berarti R. Maka Rian memasak nasi. S, ada nggak sama yang nggak ada ya? Maka. Nah, Heitam tidak membuat kerajinan. Heitam tidak membuat kerajinan, negasi P. Nah, di sini ada kata tidak mengidentifikasikan, nanti untuk pemberian simbolnya harus menggunakan negasi. Ya, negasi P jika. Nah, hati-hati jikanya berada di tengah. Berarti boleh dong kita balik ya. Rian tidak memasak nasi. Rian tidak memasak nasi berarti negasi S. Oke, lanjut. Di sini kakak sudah kasihkan clue sedikit ya.
Nah, untuk menulisnya, untuk menarik kesimpulannya, supaya tambah paham, boleh kita tulis ulang dulu. Jika P, maka Q. Ingat di sini ada beberapa pernyataan ya, ada beberapa premis. Yang kedua apa? Jika R, maka S. S ya. Oke, lanjut premis ketiga. Di sini, ingat karena di sini dibalik, jadi adik-adik harus membaca untuk premis ketiganya ini. Negasi S, maka negasi P. Nah, kemarin kakak sudah menjelaskan ya. Tadi juga barusan sebelum kita memulai mengerjakan soal, kakak sudah memberikan sedikit arahan terkait dengan cara penarikan kesimpulan. Ini ada 3 premis. Premis yang pertama, premis kedua, dan premis ketiga. Nah, ingat jika dalam soal itu ada 3 premis, berarti nanti penarikan kesimpulannya menggunakan penarikan kesimpulan apa? Dilema. Ingat, penarikan kesimpulan dilema premis pertama menggunakan kata hubung jika maka, notasi jika maka. Yang kedua juga menggunakan notasi jika maka. Nah, ini nih yang ketiga. Yang ketiga ini harus menggunakan notasi apa? Atau, supaya nanti lebih mudah dalam menarik kesimpulannya sesuai dengan kaidah penarikan kesimpulan dilema. Berarti Kak, kalau misalnya di sini di ketiganya menggunakan notasi jika maka, berarti cara mengerjakannya adalah adik-adik harus mengekuivalenkannya dulu. Nah, supaya paham cara mengekuivalenkannya dan tidak bingung, tidak bimbang, kakak memberikan di sini clue-nya. Nah, di sini kita cocokkan saja ya. Ini kan negasi S ya. Di sini ada negasi S, terus di sini ada negasi P. Maka untuk mengekuivalenkannya supaya nanti tanda hubungnya di sini menggunakan tanda atau, kita sesuaikan saja dengan yang ada di sini. Yang cocoknya adalah yang mana? Yang bagian bentuk keempat, karena keduanya menggunakan negasi. Berarti yang ini boleh nanti kita rubah ke dalam bentuk seperti ini. Karena di tanda hubungnya atau notasinya di situ ya, notasinya menggunakan tanda hubung atau. Oke, supaya paham langsung kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Di sini dia adalah negasi S, berarti negasi S maka negasi P. Negasi S maka negasi P, berarti kalau dirubah menjadi S atau negasi P ya. Oke, S atau negasi P. Nah, berarti S atau negasi P. Sejauh ini paham ya tentang ekuivalensi. Ya, ekuivalensi itu adalah materi tentang cara menentukan kesamaan arti dari setiap kalimat supaya nanti lebih mudah untuk ditarik kesimpulan. Jadi kita tentukan dulu simbolnya. Setelah ditentukan simbolnya, jika ada yang tidak sesuai dengan penarikan kesimpulan, kita ekuivalenkan dulu. Setelah diekuivalenkan baru ditarik kesimpulan. Nah, lanjut kita lihat. Karena sudah sesuai dengan kaidah dilema, penarikan kesimpulan dilema ya. Dilema. Nah, berarti langsung saja kita hapus pernyataan yang sama. Yang samanya yang mana? Yang samanya ada P nggak nih yang sama? Ternyata yang sama ada P. Kakak boleh hapus ya si P ini. Ingat negasi, ada negasi P, hapus. Karena di sini ada negasi, berarti yang di sampingnya kita harus tuliskan negasi. Berarti negasi Q. Oke, lanjut. Kita lihat. Ada lagi nggak yang sama? Yang sama itu adalah apa? S dong. Nah, berarti hapus si S. Ingat yang ini ya, yang digunakan yang sudah diekuivalenkan, bukan yang sebelum diekuivalenkan. Sejauh ini paham ya? Paham dong? Nah, lanjut lagi. Berarti P-nya mati, berarti sisa apa tadi? Sisa R dan negasi R atau negasi Q. Sejauh ini paham ya? Nah, kita lihat di jawaban. Ada nggak jawabannya? Jika nanti di jawabannya tidak ada, berarti nanti untuk bentuk kesimpulannya ini boleh lagi diekuivalenkan. Seperti itu. Jadi, untuk adik-adik, supaya lebih mudah dalam mengerjakan soalnya, adik-adik penting dan
seharusnya menghafal tentang yang namanya keempat bentuk ekuivalensi ini. Seperti itu ya. Nah, kita lihat langsung jawaban untuk nomor yang keempat ini. R-nya tadi apa ya? R. Joshua mengumpulkan kartu atau Joshua mengumpulkan kartu, ada nggak? Joshua tidak, berarti yang A sudah pasti salah. Yang B, Joshua mengumpulkan kartu apabila, bisa jadi ya, bisa jadi kalau nanti kita ekuivalenkan. Nah, langsung Nadira mengumpulkan perangko. Si Ki-nya itu apa ya? Si Ki tadi. Ki adalah mengumpulkan perangko, negasi. Nah, berarti kebalik ya. Ini kebalik, bisa jadi juga. Lanjut, Nadira mengumpulkan perangko. Nadira mengumpulkan perangko jika Joshua mengumpulkan kartu, boleh jadi jika Nadira mengumpulkan perangko. Nah, si R-nya tadi kan dia adalah Joshua mengumpulkan perangko ya. Oke, berarti dalam materi ini untuk kesimpulannya sendiri itu tidak ada yang sesuai dengan yang didapat ini. Berarti cara menarik kesimpulannya adalah cari bentuk ekuivalensinya lagi. Nah, inilah salah satu materi HOTS yang bagus untuk masuk di soal SNBTE. Maaf ya, mungkin ada yang nggak berharap ya. Tapi kalau misalnya banyak-banyak mengerjakan soal seperti ini, nanti adik-adik lebih pasti paham terkait dengan soal seperti ini. Nah, cara mengidentifikasi soal, bagaimana sih cara menjawab soal seperti ini kalau memang nantinya harus diekuivalenkan lagi jawabannya? Nah, berarti caranya adalah kita lihat lagi nih awalnya. Awalnya kan beberapa yang menggunakan kata apabila ya. Di sini ada apabila, terus di sini sudah pasti jawaban yang pertama salah karena R itu adalah mengumpulkan, sedangkan di sini menggunakan kata atau, berarti kita eliminasi ini. Sudah pasti salah. Nah, di sini Nadira mengumpulkan perangko menggunakan lagi kata jika. Nah, berarti masih masuk dalam kategori yang kita kerjakan. Nah, di sini nih, perhatikan adik-adikku semuanya. Di sini yang juga menggunakan kata jika, berarti nanti untuk mengekuivalenkannya hanya bisa menggunakan dua bentuk. Bentuk yang mana? Bentuk yang pertama yang menggunakan apa? Menggunakan implikasi jika maka, dan yang keempat juga boleh digunakan karena menggunakan apa? Menggunakan implikasi jika maka. Berarti boleh dong di sini kakak rubah ini ya, yang tadinya R. Kesimpulannya kita fokus ke kesimpulannya tadi. Kesimpulannya di sini adalah R atau negasi Ki. Dia sama seperti yang mana ya? Berarti dia sama dengan yang nomor bentuk ketiga. Berarti nanti boleh kita cari, boleh jadi nanti dia ya adalah jawabannya adalah ekuivalensinya adalah negasi R maka negasi P. Nah, itu bentuk pertama. Nah, kita cross check lagi nanti di opsinya, tapi boleh langsung kita tulis. Ekuivalensi yang kedua itu juga adalah jika P maka Q, berarti jika P maka R. Fokus ya. Karena ini memang adalah soal yang setelah kita tentukan dulu yang mana sih penarikan kesimpulannya, kita ekuivalensikan dulu yang premis ketiganya. Nah, di jawabannya nanti ternyata harus diekuivalenkan lagi karena tidak ada yang sama persis langsung dengan yang didapat pada penarikan kesimpulannya. Seperti itu. Berarti yang pertama dulu nih kakak cari. R-nya itu berarti negasi R ya, negasi R maka negasi P. Berarti yang R-nya tadi Nadira, Joshua, jika Joshua tidak mengumpulkan kartu, ada nggak? Jika Joshua tidak mengumpulkan kartu, dan, nah di sini sudah pasti salah ya di sini, karena dia menggunakan kata dan, berarti A salah, ini juga salah, B salah. Lanjut lagi, Nadira mengumpulkan perangko, maka Joshua tidak mengumpulkan kartu. Nah, di sini salah juga yang E, berarti kita lihat jika P, jika Nadira mengumpulkan perangko, maka Joshua apa? Mengumpulkan kartu. Jawabannya adalah delta. Sesuai dengan yang mana? Yang ini. Jika P maka R. Seperti itu ya. Jadi kita balik.
Nadiranya mengumpulkan perangko jika Joshua mengumpulkan kartu. Jadi yang ini Nadira P jika Joshua mengumpulkan kartu R. Paham ya? Oke. Jadi tips yang seperti ini dulu, ingat kita tentukan dulu bentuk penarikan kesimpulannya apa. Oh, berarti dia dilema. Setelah itu, sudah sesuai nggak kaidah dalam penulisan atau penarikan kesimpulan dilema? Oh, harus ada yang diekuivalenkan. Nah, ekuivalenkan dulu. Setelah diekuivalenkan, cocokkan dengan kesimpulannya dari setiap opsi. Kalau nanti di opsinya tidak ada yang sesuai dengan yang didapat pada pernyataan pertama kesimpulannya, maka adik-adik harus ekuivalenkan lagi. Ekuivalenkannya itu ingat ada 4 bentuk. Jadi ketika tidak ditemukan bentuk yang pertama, maka harus mencari ekuivalen bentuk yang kedua. Jika nanti tidak dapat ekuivalen yang kedua, maka ada beberapa bentuk ekuivalensi lagi. Tapi jangan khawatir, ingat setiap soal pasti ada caranya atau tipsnya untuk mengerjakannya. Seperti yang tadi ya, kita tentukan dulu nih yang mana yang menjadi P dan Q-nya agar nanti lebih mudah dalam mengerjakannya. Ingat adik-adik, semakin banyak latihan mengerjakan soal, semakin adik bisa paham terkait dengan materi penarikan kesimpulan ini. Karena kan ini mudah ya, karena di matematika saja pernyataan yang sama. Oke, lanjut saja kita lihat nomor 5. Nah, jika Indah mengajar seni, apabila Mason bermain video. Nah, kata kuncinya lagi nih, apabila posisinya di mana adik-adik semua ya? Di tengah. Berarti boleh dong di sini dibalik. Mason bermain piano, ada video. Bermain piano adalah P, Indah mengajar seni adalah Q. Jika Jen menyusun buku adalah R ya. Berarti Kenzo merencanakan liburan. Ada nggak yang sama ya? Nggak ada, Dek. Nggak ada ya? QPRS. Nah, PQRS. Lanjut. Kenzo tidak merencanakan liburan. Nah, ini lagi nih. Berarti ini juga termasuk dalam penarikan kesimpulan dilema. Karena memiliki 3 premis. Kenzo tidak merencanakan liburan. Berarti negasi S. Nah, ingat jika makanya posisinya di tengah, berarti harus dibalik. Yang tadi ini tidak dibalik yang kedua ya. Mason tidak bermain piano. Tidak bermain piano berarti negasi apa? Negasi P. Oke, kita tulis dulu simbolnya supaya tambah paham. Jika P, maka Q. Nah, jika R, maka S. Nah, lanjut lagi. Kita balik ini yang terakhir ya. Negasi P, maka apalagi negasi S. Ingat ada 3 premis, berarti penarikan kesimpulannya masih sama tadi, yaitu apa? Dilema. Nah, untuk soalnya kakak di pertemuan terakhir ini memang kakak membuat soal yang 2 kali untuk setiap soal supaya adik-adik bisa tambah lebih memahami ya dalam mengerjakan setiap soal-soal yang kakak berikan. Oke, kita lihat langsung. Berarti ini adalah penarikan kesimpulan dilema. Yang mana yang ketiganya ini tidak sama. Berarti tadi caranya adalah yang mana yang miripnya? Yang miripnya adalah yang nomor 4. Maka kita harus nanti rubah ini ke dalam bentuk notasi atau. Nah, fokus ya. Atau. Berarti nanti berubahnya menjadi apa? Berubahnya menjadi P atau negasi S. Berarti masuk yang mana? Masuk yang bentuk ekuivalensi yang ketiga. P atau negasi S. Nah, jadi negasi P maka apa? Maka negasi S. Ini lagi kalau rubah bentuknya berarti P atau negasi S. Sudah sesuai ya? Oke, kita lihat langsung. Berarti yang digunakan yang ini ya, karena ini yang sudah diekuivalensikan dan sesuai dalam penarikan kesimpulan dilema. Oke, kita lihat yang mana yang sama. Yang sama P boleh dihapus. Apalagi yang sama,
S boleh dihapus. Yang ini karena pakai negasi, otomatis yang sampingnya harus menggunakan negasi. Oke, kita tulis kesimpulannya. Negasi R, maka Q. Lihat yang ini ya. Dengan Q. Nah, itu. Oke, dapat. Berarti negasi P, maka jika negasi P, maka Q. Ada nggak di kesimpulan? P-nya tadi itu adalah mason tidak bermain piano. Jika mason tidak bermain piano, jika mason apabila ya, indah, berarti sudah pasti ini harus diekuivalenkan lagi karena di setiap opsi tidak ada yang persis sama pada jawaban kesimpulan yang didapat. Oke ya adik-adikku, sejauh ini paham ya? Jadi jika P maka Q, P-nya tadi adalah mason bermain piano, tidak ada yang sesuai. Jadi kalau kita bahasakan secara keseluruhan untuk negasi P maka Q, jika mason ya, jika mason tidak bermain piano, maka Indah mengajar seni. Jadi ini ya kesimpulan yang didapatkan. P-nya bukan si R ya, maaf. R ya, mohon maaf, R bukan P ya. R, sorry. R-nya mana ya? R ya. R yang ini ya. Jen menyusun buku, berarti harusnya Jen tidak menyusun buku, ada nggak? Si Jen tidak menyusun buku, ketika Jen tidak menyusun buku, nggak ada, berarti harus ekuivalenkan. Nah, perhatikan di jawaban masing-masing opsinya kebanyakan menggunakan apa? Menggunakan kata kunci apabila atau ketika. Terkadang juga menggunakan atau. Berarti kita ekuivalensikan dulu untuk yang jika makanya. Berarti kalau kita ekuivalensikan ini ke dalam jika maka, ini sesuai dengan yang kaidah yang mana ya? Dalam bentuk ekuivalensi. Coba kita lihat negasi R maka Q. Nah, negasi R maka Q. Berarti ini boleh ya. Boleh kita tulis negasi P maka Q. Berarti nanti ekuivalensinya dia seperti apa? Yang pertama boleh jadi nanti dia P atau Q. Itu yang pertama ya. Yang kedua ekuivalensinya boleh jadi kita balik Q atau negasi P. Di sini tidak ada negasi, berarti atau P, boleh ya. Nah, yang ketiga, ekuivalensinya apa? Ekuivalensinya adalah negasi P atau Q. Oke, berarti di sini karena dia negasi, berarti kita tulis yang tadinya negasi Q maka P. Oke. Nah, kita lihat yang mana yang sesuai di sini ya. Kita lihat yang pertama, Indah mengajar seni. Di sini kata dan, berarti sudah pasti bukan atau salah yang pertama. Sejauh ini paham ya? Oke, kita lihat yang B. Apabila Indah mengajar seni, maka Jen menyusun buku. Ada nggak? Apabila Indah mengajar seni, di sini Indah mengajar seni adalah Q, maka tidak ya. Harusnya dia menggunakan kata tidak di sini supaya dia sesuai dengan kaidah yang ekuivalensi nomor 4. Oke ya, berarti salah juga. Jadi salah. Apabila Indah mengajar seni, nah apabila Indah mengajar seni, ada nggak? Apabila Indah mengajar seni, maka Jen tidak menyusun buku. Kalau Jen tidak menyusun buku, berarti negasi R. Nah, di sini kita ganti sikinya tadi adalah negasi R ya, sorry. Lupa kakak. Nah, sikinya ini kita ganti jadi R ya, sorry. Karena nanti kesimpulannya adalah R.
Nah, berarti jawabannya yang mana? Ketika Indah tidak mengajar seni, maka Jen tidak menyusun buku. Ingat tadi, untuk penarikan kesimpulannya boleh menggunakan kata atau. Nah, berarti jawabannya adalah Indah mengajar seni atau Jen menyusun buku. Berarti dia sesuai dengan kaidah yang nomor 2 atau nomor 4. Jadi, ekivalensi yang cocok adalah jika mengajar seni atau menyusun buku. Error ya, sorry. Jadi sudah dapat jawabannya ya. Indah mengajar seni atau Jen menyusun buku. Jadi boleh jadi nih kesimpulannya adalah jika P atau R, boleh jadi juga R atau P, sama aja ya. Sudah dapat adik-adikku semuanya? Paham ya? Jadi memang kakak sengaja memasukkan soal-soal gabungan ya di sini supaya kita terbiasa dalam mengekuivalenkan, karena memang dalam materi ekuivalensi itu patut untuk kita lebih memahaminya secara optimal, karena memang dalam setiap opsi ada beberapa soal atau pernyataan yang sama tetapi ternyata jawabannya tidak persis pada kesimpulan yang harus didapat. Nah, berarti ingat tadi ini ya. Jawabannya adalah Indah mengajar seni atau Jen menyusun buku. Nah, kita menggunakan yang kedua. Oke ya, paham? Nah, kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini mungkin sudah dibahas juga kemarin, ini masuk dalam materi dalil De Morgan ya. Jika Kiana membaca buku, maka ia mengajar les kimia dan matematika. Nah, kita lihat dulu nih. Yang menjadi kata kuncinya adalah jika. Jika Kiana membaca buku P, maka dia akan mengajar les kimia Ki. Nah, ini hati-hati ada kata dan itu adalah V terbalik ya. Dan matematika R. Nah, Desi tidak mengajar les kimia. Nah, tidak mengajar les kimia berarti negasi Ki dan apa? Negasi matematika, negasi R. Oke, ini mudah sekali karena sisa menggunakan materi dalil De Morgan. Ingat, untuk materi dalil De Morgan ada berapa dalilnya? Ada dua. Jika nanti negasinya dikali masuk, adik-adikku semuanya, dikali masuk ke sini, berarti nanti perubahannya pada saat diekuivalenkannya itu tandanya dari disjungsi menuju konjungsi ya, atau dari atau menjadi dan. Nah, kita lihat dulu, jika P maka Ki dan R ya. Lanjut, premis kedua, tidak ya. Tidak Ki dan tidak R. Nah, berarti yang kedua ini nih yang perlu untuk kita rubah ke dalam bentuk dalil De Morgan. Berarti boleh dong menggunakan dalil De Morgan yang pertama yang ini nih. Oke ya. Berarti kita rubah ke dalam bentuk yang seperti ini. Negasinya kita keluarkan. Boleh kakak tulis ulang di sini? Jadi jika P maka Ki dan R ya. Terus nanti keluarkan negasi Ki dalam kurung ya. Ki karena ini keluar, berarti yang ini berubah ya menjadi atau R. Nah, mungkin soalnya ini harus dirubah ya. Harusnya soalnya ini menggunakan kata atau. Jadi kakak revisi soalnya langsung di whiteboardnya ya. Ini harusnya menggunakan kata atau, supaya nanti di soalnya itu bisa dimatikan yang mana yang sesuai. Jadi kakak boleh ganti ini ya, review ulang, rubah ulang ini ya, kata dannya berubah menjadi atau. Nah, soalnya ini direvisi sedikit ya, ini atau ya. Nah, karena sudah sesuai ya, sudah sesuai, berarti kita lihat. Nah, ada yang sama tidak ya?
Nah, kalau yang yang bagian akibatnya sama dan di pernyataan atau premis keduanya itu ada negasi, berarti dalam penarikan kesimpulannya itu adalah penarikan kesimpulan apa? Tolens ya. Jadi ini boleh dimatikan, nanti jawabannya adalah negasi P. Nah, berarti kita tulis di sini jawaban kesimpulannya adalah negasi P. Yang mana sih si negasi P? P-nya tadi adalah Kiana membaca buku, berarti jawabannya Kiana membaca buku sudah pasti salah. Kiana tidak membaca buku. Jawabannya adalah bravo. Oke, sejauh ini paham ya? Jadi ingat tadi, tulis tips and triknya dari awal sampai akhir dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, tulis simbol dulu. Setelah tulis simbol, kita lihat identifikasi termasuk dalam penarikan kesimpulan yang mana. Jadi model yang mana yang digunakan dalam kesimpulannya. Setelah itu hapus pernyataan yang sama. Nah, setelah kita hapus pernyataan yang sama, ekuivalensikan jika memang perlu untuk diekuivalensikan. Jadi boleh jadi nanti ekuivalensinya ada di soal, boleh jadi di sini diekuivalensikan jika nanti ingat tidak sesuai dengan kaidah penarikan kesimpulan khusus untuk dilema, dan nanti juga boleh jadi diekuivalensikannya di mana? Di jawabannya ya. Jadi adik perlu untuk mengetahui 3 step. Tulis simbol dulu untuk lebih mudah. Setelah itu tentukan modelnya, model penarikan kesimpulannya apa. Setelah itu jika soalnya perlu untuk diekuivalensikan, ingat ada 4 bentuk ekuivalensi. Setelah itu langsung hapus pernyataan yang sama. Oke, seperti itu tips dan triknya ya dalam mengerjakan soal terkait dengan penarikan kesimpulan. Oke, karena waktunya sudah habis, ya untuk adik-adik semuanya. Terima kasih banyak. Sebenarnya kakak masih mau memberikan beberapa contoh soal, tetapi karena waktu menunjukkan pukul 14.00 yang telah menandakan bahwa berakhirlah pertemuan kita hari ini. Untuknya itu terima kasih banyak untuk adik-adik semuanya yang telah mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan banyak barokah dan juga adik-adik jauh lebih mengerti terkait dengan materi penarikan kesimpulan. Jadi untuk besok sudah tidak membahas lagi ya terkait dengan materi penarikan kesimpulan. Jadi kakak harap untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan yang menandakan adik-adik sudah hatam dan sudah mampu mengerjakan soal terkait dengan materi penarikan kesimpulan. Oke, untuk adik-adik semuanya, terima kasih banyak sudah mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah. Sekian dan terima kasih.